Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami Feby Agatha dan Nadine Rimia Lumban Tobing dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus ini sebagai siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat karena senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu bagaimanakah prosesnya? Siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Di tahapan pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon yang akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan dan pada tahapan ini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil enzim A yang memiliki 4 atom karbon dan pada tahap ini terjadi pengurangan 1 karbon serta pelepasan elektron sehingga akan terbentuk CO2 dan NADH. Selain itu terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan di tahapan ini adalah enzim ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya di tahapan kelima suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon juga. Tapi terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil sehingga koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun beberapa sel fosfat yang membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP atau GTP energinya setara. Enzim yang membantu yaitu suksinil CoA sintasi. Tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Tahap ini pengubahan fumarat menjadi malat dan enzim yang berperan yaitu fumarase. Terjadi penambahan H2O atau air dan dikenal sebagai hidrasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap ke-8 adalah di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+.
Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat pula produk sampingan yang dihasilkan oleh siklus Krebs, yaitu 4 karbon dioksida.